Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reca Nostia. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Saya akan menjelaskan pengertian dari malaria. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengeluhkan gejala demam dan menggigil. Malaria bisa sembuh secara total bila ditangani dengan tepat. Penyakit ini bisa berakibat fatal dari menyebabkan anemia berat, gagal ginjal, hingga kematian. Gejala malaria timbul setidaknya 10-15 hari setelah gigitan nyamuk. Munculnya gejala melalui 3 tahapan selama 6-12 jam, yaitu menggigil, demam, dan sakit kepala. Lalu mengeluarkan banyak keringat dan lemas sebelum suhu tubuh kembali normal. Tahapan gejala malaria dapat timbul mengikuti siklus tertentu, yaitu 3 hari sekali tertiana atau 4 hari sekali quartana. Penyebab malaria. Manusia dapat terkena malaria setelah digigit nyamuk yang terdapat parasit malaria di dalam tubuh nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh manusia. Parasit ini akan menentukan di organ hati sebelum siap menyerang sel darah merah. Parasit malaria ini bernama Plasmodium. Jenis Plasmodium bermacam-macam dan akan berpengaruh terhadap gejala yang ditimbulkan serta pengobatannya. Diagnosis malaria. Bila seseorang mengalami gejala malaria, dokter akan menanyakan apakah ia tinggal atau baru saja bepergian ke daerah yang banyak kasus malaria. Pemeriksaan darah untuk mendiagnosa malaria meliputi tes diagnostik cepat malaria atau RDT malaria dan pemeriksaan darah penderita di bawah mikroskop. Pengobatan malaria harus segera ditangani untuk mencegah resiko komplikasi yang berbahaya. Penanganan malaria dapat dilakukan dengan pemberian obat anti malaria. Obat-obatan ini perlu disesuaikan dengan jenis parasit penyebab malaria, tingkat keparahan, atau riwayat area geografis yang pernah ditinggali penderita. Penyakit malaria pada anak-anak bisa ditangani oleh dokter anak konsultan penyakit infeksi tropis. Ada vaksinasi pencegah malaria. Ada vaksinasi untuk mencegah malaria. Dokter dapat meresepkan obat anti malaria sebagai pencegahan jika seseorang berencana berpergian atau tinggal di area yang banyak kasus malarianya. Selain itu, pencegahan bisa dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk dengan memasang kelambu pada tempat tidur, menggunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang, serta menggunakan krim atau semprotan anti nyamuk. Langkah pencegahan gigitan nyamuk juga penting untuk selalu dilakukan pada anak-anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian demam berdarah atau disingkat DBD. Pengertian DBD, demam berdarah dengung atau DBD, merupakan penyakit mudah menular
yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Penyebab dan faktor risiko demam berdarah. Kedua nyamuk penyebab DBD biasanya menginfeksi seseorang di pagi hari sampai sore hari menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Bisa dibilang, nyamuk berperan sebagai medium pembawa karier virus dengue tersebut. Selain gigitan nyamuk, demam berdarah dipicu oleh faktor risiko tertentu. Beberapa faktor risiko tersebut diantaranya: 1. Pernah mengalami infeksi virus dengue sebelumnya. 2. Tinggal atau berpergian ke daerah tropis. 3. Bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Gejala demam berdarah. Umumnya, gejala demam berdarah bersifat ringan dan muncul 4-7 hari sejak gigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Gejala biasanya menyerupai penyakit flu dan bisa saja berkembang menjadi semakin parah jika telat ditangani. Beberapa gejala demam berdarah yaitu: 1. Demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. 2. Nyeri kepala berat. 3. Nyeri pada sendi, otot, dan tulang. 4. Nyeri pada bagian belakang mata. 5. Nafsu makan menurun. 6. Mual dan muntah. 7. Pembengkakan kelenjar getah bening. 8. Ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam. 9. Kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening. 10. Perdarahan dari hidung, gusi, atau di bawah kulit. Diagnosis demam berdarah. Jika jumlah gejala yang telah disebutkan muncul, langkah diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan wawancara medis, yaitu diikuti dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dilakukan dengan pemeriksaan sampel darah di laboratorium. Sebelum penyakit berkembang semakin parah, diskusi dengan dokter yaitu mengalami gejala ringan. Komplikasi demam berdarah. Komplikasi yang membahayakan bisa saja terjadi saat demam berdarah terlambat untuk ditangani. Berikut ini beberapa gejala parah yang menandakan jika demam berdarah sudah masuk dalam intensitas berbahaya. 1. Tanda perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, perdarahan di bawah kulit, muntah hitam, batuk darah, maupun buang air besar dengan fase kehitaman. 2. Tekanan darah menurun. 3. Kulit basah dan terasa dingin. 4. Denyut nadi melemah. 5. Frekuensi buang air kecil menurun dan jumlah urin yang keluar sedikit. 6. Mulut kering. 7. Sesak napas atau
pola napas tidak beraturan. Sejumlah gejala tersebut menandakan kondisi DSS atau dengue shock syndrome yang merupakan komplikasi demam berdarah. Jika tidak segera dilakukan penanganan, maka gangguan fungsi organ tubuh yang berujung pada kematian bisa saja terjadi. Pengobatan demam berdarah. Hingga kini, belum ada pengobatan spesifik untuk mengatasi demam berdarah. Langkah pengobatan dilakukan untuk mengatasi gejala yang muncul, serta mencegah infeksi virus semakin parah. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan. 1. Cegah dehidrasi dengan banyak minum air putih. 2. Mencukupi waktu istirahat. 3. Konsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan dokter. 4. Menghindari konsumsi obat-obatan peredah nyeri. Hal ini dikarenakan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan komplikasi perdarahan. 5. Pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Pencegahan demam berdarah. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk pencegah demam berdarah, yaitu 1. Anak usia 9-16 tahun seharusnya divaksinasi dengue sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. 2. Memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dengan jarak 1 minggu. 3. Menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal setiap seminggu. 4. Menutup rapat tempat penampungan air. 5. Melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. 6. Mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah. 7. Memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah. 8. Menaburkan bubuk larvasida abaid pada penampungan air yang sulit dikuras. 9. Menggunakan kelambu saat tidur. 10. Menanam tumbuhan pengusir nyamuk. 11. Menghentikan kebiasaan menggantung pakaian. 12. Menghindari wilayah daerah yang rentan terjadi infeksi. 13. Mengenakan pakaian yang longgar. 14. Menggunakan krim anti nyamuk yang mengandung N-diethylmethacrolumide atau DDET. Tetapi jangan menggunakan DEET pada anak di bawah 2 tahun. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.